Terbebas dari COVID, kuncinya satu, vaksin. Nah ini dia, tapi segala sesuatu tetap punya dua sisi. Ya ada pro ada kontra. Dan seperti apa pro kontra mengenai vaksin COVID-19 ini di kalangan selebriti? Kita lihat yuk. Lihat yang sudah disuntik, ya, termasuk Bapak Presiden ya, alhamdulillah sehat ya, dan tidak ada keluhan apa-apa. Rasanya seperti apa sih dok setelah disuntik? Kalau saya rasakan waktu saat disuntik aja, ya biasalah jarum masuk ya, ada sedikit sakit ya, tidak terlalu sakit karena jarumnya kecil ya, tapi setelah itu alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa. Tapi mungkin ada efek samping untuk kedepannya gitu mas? Ya? Ada efek samping? Kalau dari yang sudah dilakukan penelitian uji klinis, efek sampingnya itu yang terjadi dan itu angkanya kecil ya, itu efek samping ringan yang diidentifikasi sakit tempat suntikan dan ada rasa panas 2-3 hari. Hanya itu yang ditemukan waktu penelitian uji klinis. Oke dok, mungkin vaksin Sinovac sendiri nih apa sih dan perbedaannya dengan vaksin lain seperti apa? Begini, jadi saya singkat aja. Jadi kalau melihat vaksin atau obat lah ya secara umum, itu jangan lihat mereknya dan dari mana. Ya. Yang penting vaksin tersebut sudah dinyatakan dengan prosedur penelitian, uji klinis, ya, dengan prosedur penilaian sudah dinyatakan aman dan efektif. Ya, misalnya obat lah ya, saya contohkan yang sering saya contohkan satu, paracetamol misalnya, obat panas ya. Mereknya banyak, nggak apa-apa, pakai merek manapun boleh, asal sudah dijamin khasiat dan keamanan. Oke? Dok, terakhir mungkin menanggapi pro kontra yang ada di masyarakat tentang vaksin. Nah, saya kira kalau sudah dikeluarkan fatwa MUI, sudah dikeluarkan pernyataan Badan POM dari hasil prosedur penelitian keilmuan, saya kira polemik ini kita hentikan. Kita laksanakan vaksinasi dengan baik. Oke? Sebetulnya aku sangat antusias ya melihat hari ini. Kita lihat juga bahwa Presiden kita Bapak Joko Widodo itu memang sudah melakukan vaksin, dan juga ada teman artis Raffi Ahmad juga ya sebagai salah satu public figure sekaligus influencer yang akhirnya hari ini mulai divaksin. Artinya semoga ini ada menjadi titik terang, harapan baru untuk seluruh warga negara Indonesia bahkan dunia, karena kan kita berharap kita bisa kembali ke kehidupan yang normal tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut gitu. Dan memang di beberapa hari kebelakang ini juga teman-teman rekan-rekan medis tuh, teman-teman suamiku tenaga-tenaga medis juga memang sudah mengkampanyekan untuk saya siap divaksin gitu. Karena kan mungkin kita sempat tahu bahwa beberapa hari kebelakangan ini banyak orang yang mungkin khawatir, takut tentang vaksin. Bener nggak sih ini vaksin? Katanya vaksin ini bisa begini, bisa begitu gitu. Tapi per hari ini alhamdulillah Bapak Joko Widodo, Presiden kita sudah melakukan vaksin. Terus juga ada Raffi Ahmad juga. Jadi ini mudah-mudahan apa ya, nggak usah lagi ada rasa khawatir, nggak usah ada lagi keraguan. Semoga vaksin ini bisa berjalan dengan baik, vaksinnya berhasil, dan kita bisa kembali ke kehidupan normal, menikmati hal-hal baru. Insya Allah, siapa sih yang nggak mau, istilahnya kan kalau ya siapa yang nggak mau hidup sehat ya kan, kita pasti menjaga semuanya itu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi kalau memang kondisinya kita memang harus divaksin, karena kita tahu kan saat ini memang yang terpapar corona makin banyak, jadi kekhawatiran kita pastinya berlebih gitu, terutama kalau misalnya kayak aku nih syuting ya. Semoga setelah kita divaksin kan artinya kita juga bisa lebih percaya diri nih kerja gitu, tanpa rasa khawatir, tanpa takut gitu-gitu. Ya memang kita saling support, karena ini kan penyakitnya itu juga ada yang tanpa gejala, ada yang lain-lain. Jadi artinya tuh memang gak bisa dihindari, tapi juga bisa tetap kita cegah gitu dengan berbagai upaya seperti yang kita tahu kan, 3M itu. Dan juga harus tetap menjaga imun, aman, dan pastinya iman gitu. Jadinya ya hal-hal itu aja yang saat ini bisa kita jaga. Nah setelah adanya vaksin ini semoga ya Indonesia kembali sehat. Nggak khawatir, insya Allah. Presiden aja berani, masa saya nggak berani? Tadi kan AA juga divaksin tuh, gimana? Raffi Ahmad? Yes. Oh ya udah, berarti saya juga mau divaksin. Nunggu giliran aja. 100%. Saya mau divaksin. Kenapa sampai seniat itu mau divaksin? Ya saya karena pengen pandemi cepat berakhir. Gitu, jadi saya dalam pemikiran saya nggak mau mikir yang enggak. Ya saya berharap
pemerintah juga sudah berusaha dan berupaya. Jadi ya saya harus bisa menghargai itu dan harus percaya. Kayaknya menanggapi kan banyak yang orang mau divaksin juga. Saya nggak mau menanggapi apa-apa. Saya nggak mau terlalu banyak mendengarkan orang gitu ya. Tapi ya, kalau saya sih ya mengantisipasi diri aja sih. Kalau presiden aja mau, masa kita rakyatnya nggak mau? Itu sendiri setuju nggak sih soal denda yang bisa jika tidak mau divaksin? Wah, saya nggak mikirin itu sih, Pak. Gitu. Ya, gitu. Pokoknya apa yang menjadi sesuatu yang lebih baik buat diri kita sendiri, yang insya Allah buat orang banyak yang kita lakuin. Jadi senang disiap untuk vaksin. Siap, kapanpun. Untuk vaksin COVID sendiri, aku belum dapat informasi yang mendalam tentang hal itu. Tapi sedengar aku ketika vaksin COVID ini datang berarti adalah fluid ataupun tanda ataupun gong di mana COVID itu bisa ditanggulangi, insya Allah dalam waktu dekat akan kita nikmatin. Mudah-mudahan si vaksin ini bisa kita gunakan, bisa kita pakai dan tidak ada efek samping dan benar-benar bisa menghindarkan kita dari virus COVID-19 tersebut dan kita bisa berkegiatan seperti sedia kala lagi. Semoga itu akan terjadi dalam waktu dekat ya. Semoga negara kita juga bisa kembali, semua kegiatan-kegiatan kita bisa kembali seperti semula lagi. Ya basically aku mengikuti arahan dari pemerintah. Ketika pemerintah mengharuskan kita semua divaksin ya kita jalanin. Jadi kita ikutin apa yang harus dilakukan direkomendasikan oleh pemerintah. Dan pasti vaksin tersebut harusnya sudah diteliti dan difilterisasi dengan baik dan bisa layak untuk kita konsumsi. Jadi ketika ada keharusan untuk vaksin pasti kita vaksin. Orang berpikir mungkin ada kekhawatiran bahwa vaksin tersebut ada efek samping ataupun bahkan menimbulkan penyakit baru, mungkin ya berpikir seperti itu. Ya wajar aja sih, mungkin juga kita harus bisa melihat dan meneliti ataupun mencari tahu tentang vaksin tersebut, apakah benar-benar vaksin tersebut memang layak untuk kita konsumsi. Tapi yang tadi aku bilang, harusnya ketika kita menjadi warga negara yang baik, pemerintah sudah mengharuskan untuk kita divaksin, jalanin aja. Karena pasti pemerintah juga sudah meneliti dengan baik, mencoba men-trial vaksin tersebut dan melihat efek yang terjadi ketika mereka trial. Jadi harusnya vaksin tersebut ketika itu sudah di launching, berarti itu sudah aman untuk kita konsumsi. Jadi harusnya kalau ketika ada wejangan untuk dikonsumsi nggak ada masalah. Raffi dipanggil menjadi orang pertama yang diberikan vaksin, tapi aku belum begitu mendengar berita selanjutnya siapa lagi yang dipanggil. Tapi ya itu buat teman-teman semua di seluruh Indonesia, positive thinking terus aja. Mudah-mudahan vaksin tersebut justru bisa membantu kita benar-benar terlepas dari COVID, benar-benar kita bisa berkembali beraktivitas seperti di tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu bisa membangkitkan lini-lini ekonomi bisa bangkit lagi, pariwisata bisa bangkit lagi, industri kreatif bisa bangkit lagi. Dan aku pun sebagai musisi juga berharap demikian karena aku bisa berpeluang untuk bisa konser, bisa promo, bisa tour ke berbagai kota di seluruh Indonesia tanpa hambatan COVID. Oke, terima kasih Om Thank you so much guys. Apapun itu pendapat Anda, saya yakin Anda pasti punya keputusan yang tentunya bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang-orang di sekeliling kita. Masih ada lagi di Selebriti, jadi tetap bersama kami di Selebriti.